Salam saudara, selamat malam. Kita akan sharing firman Tuhan. Saudara, keinginan manusia itu berputar seputar dua keadaan saja ya saudara. Happiness, kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, kekayaan. Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Dari perjanjian lama, Salomo menulis bagaimana mendapat kebahagiaan. Siapa yang akan berbahagia? Yaitu orang yang berpegang pada pengertian. Banyak orang yang tak berakal budi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa yang berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Jadi kalau nggak punya akal budi, nggak akan happy, saudara. Happiness diperoleh karena bertumbuh di dalam akal budi. Lalu 2 Tawarik 9 ayat 22. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Pada dasarnya semua orang di dunia itu punya motivasi untuk mengejar happiness, kebahagiaan. Money, uang. Sebab dalam falsafah orang dunia, kalau banyak uang bisa beli apa saja, bisa pergi kemana semaunya. Dengan uang ada kuasa, bisa mempengaruhi orang, bisa mengurangi segala penderitaan. Dan kalau sakit bisa cari dokter yang paling top, menjamin kesehatan lah. Jadi cara berpikir manusia duniawi sekitar dua hal ini, saudara. Tapi sekarang sejak orang menjadi Kristen, banyak sekali orang berdoa menurut firman. Karena di ajaran hamba Tuhan atau pendeta yang mengajarnya, kalau berdoa itu datang kepada Tuhan. Kamu boleh minta apa saja, tapi harus disertai dengan pengertian. Kehendakmu saja jadilah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendakmu saja Tuhan yang jadi. Banyak orang menyanyikan ini dalam bentuk lagu-lagu. Baca dulu Matius 6, 9, dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ayat yang 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tanpa mengerti sebetulnya kalau berkata seperti demikian ya saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, sebetulnya ada pengertian yang sangat dalam saudara, dan tidak banyak diterangkan. Biasanya di gereja kalau orang mulai berdoa itu jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, itu konsekuensinya besar sekali saudara. Kenapa? Supaya kehendak Allah bisa jadi di atas muka bumi ini, dia butuh channel, saluran saudara, supaya kehendaknya jadi. Dia ingin ada orang yang di muka bumi ini yang mau hidup menjadi channel dari kehendak Allah. Kalau sekedar cuma berdoa jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, semua mulut dengan gampang bisa bicara itu. Tetapi bila konsekuensinya, bila tahu konsekuensinya itu, banyak orang mundur. Sebab Allah berkata, oke, aku dengar permintaanmu. Sekarang kamu berdoa ini, relakah kamu menjadi saluran kehendakku? Kehendakmu apa ya Tuhan? Aku ingin menyingkirkan segala kehendakmu itu, supaya kehendakku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Engkau tidak melakukan apa-apa dalam dirimu sendiri, tapi hanya kehendakku saja yang kau lakukan. Waduh, kalau itu nanti dulu Tuhan. Ini berat konsekuensinya ya saudara. Konsekuensinya Anda harus rela menyerahkan hidup, menyerahkan keinginan Anda, harus menyerahkan cita-cita, segala pikiran, gagasan. Ini ya semua kepingin itu. Kalau semua orang di dunia ini lahir disertai dengan keinginan, malah orang tua melihat kalau ada anak yang tidak punya keinginan apa-apa, khawatir setengah mati. Anakku kok nggak kepingin apa-apa ini, makan nggak kepingin, main nggak kepingin, diam saja. Ini ada yang salah ini. Kamu kepingin sesuatu gitu loh, ayo ikut jalan-jalan. Kamu mau beli apa? Mami beliin. Nggak mau. Itu ada mainan bagus itu, dibeli. Nggak mau. Makan mie. Kamu sekarang mau nggak? Nggak mau. Ini maminya kan bingung. Kok apa-apa nggak mau, ini gimana? Sebab apa saudara?
Dianggap yang normal itu semua orang dianggap hidup dengan keinginan. Tapi sekarang ketika Anda datang kepada Allah Bapa dan berdoa seperti tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Allah Bapa langsung bilang, oh bagus kalau kau berdoa seperti itu. Aku ingin jadi saluran keinginanku. Tapi dengan syarat singkirkan semua keinginanmu. Aku ganti dengan keinginanku sendiri. Tunggu dulu. Ya adalah sebagian keinginanmu. Tapi dengar juga dong keinginanku. Tuhan bilang apa? Tidak. Kalau aku dengar keinginanmu, nggak akan pernah habis itu keinginanmu. Lihat itu. Semua tumpukan tisu di surga itu. Isinya itu permintaan doa. Di surga itu kalau ada sempat mampir di surga barangkali bagian penerimaan doa itu kotor sekali ya saudara. Itu surat-surat doa, kertas-kertas doa sampai ke tisu gulung semua, kayak tisu gulung. Isinya doa melulu, permohonan saudara. Dan itu tabel setiap hari panjang-panjang ya saudara. Satu orang kira-kira permintaannya 30 permintaan gitu loh. Setiap hari diulang-ulang itu dilempar. Itu berapa miliar manusia yang percaya Tuhan itu setiap hari melemparkan permohonan doa. Sebab yang dikehendaki Allah bukan menaikkan doa permintaan-permintaan pribadi. Bukan. Yang dikehendaki Allah serahkan hidupmu seluruhnya. Aku buang semua keinginanmu, aku ganti dengan kehendakku di situ. Aku yang akan melakukan segala rencana kehendakku melalui dirimu. Engkau tinggal menyediakan hati yang siap sedia. Aku akan diam di dalam hatimu. Aku akan mendorong engkau untuk mengerjakan ini. Dan nanti ada kuasa yang akan menyertai engkau. Kau siapa? Kuasaku, kuasanya Tuhan. Kelihatannya engkau yang bermain, padahal sebetulnya aku Yesus. Amin saudara? Amin saudara. Lah, apa tujuan Allah sebenarnya dia ingin menyatakan dirinya di atas muka bumi ini? Dia ingin mengekspresikan dirinya di atas muka bumi ini supaya ditonton oleh siapa? Semua makhluk-makhluk yang ciptaan Allah itu loh, yang lain itu. Sebab yang diciptakan Allah bukan manusia saja, betul? Banyak makhluk macam-macam. Banyak makhluk di alam roh. Dan tidak satupun dari mereka ini dapat melihat hadirat Allah. Mengapa? Allah itu tersembunyi di terang yang tak terhampiri. Jadi supaya Allah bisa memperkenalkan dirinya, itu pakai bumi sebagai panggung sandiwara, saudara. Sebagai showroom, tempat pameran. Apa yang dipamerkan? Nanti ujung-ujungnya semua yang dari Allah itu, semua yang dipamerkan di situ, Allah hendak memamerkan dirinya supaya dikenal dengan ciptaan yang lain. Supaya dikenal oleh makhluk-makhluk di atas bumi ini juga. Jadi dia ingin mengekspresikan dirinya termasuk penderitaan. Kenapa manusia ditaruh di bumi dicampur dengan iblis dan harus terjadi pelanggaran dosa, ada hukuman, ada murka. Akhirnya yang menanggung semua hukum dan dosa itu siapa? Yesus sendiri. Disuruh aniaya orang, pakukan di kayu salib. Sebetulnya ketika manusia menderita, sebenarnya aku ingin melihat rohku, roh Allah itu sendiri yang ada di dalam mereka itu bagaimana kalau menderita. Berapa besar kemampuannya. Apa akibat dari suatu penderitaan? Apa yang terjadi dengan rohku di dalam mereka? Terutama ketika anakku kau suruh turun, dia mengalami sengsara. Rohku ada di dalam anakku. Aku merasakan penderitaan. Itu kesempatan untuk aku tahu, oh ini namanya penderitaan. Karena di surga dia nggak sempat menderita, saudara. Mana pernah Allah Bapa di surga menderita? Nggak pernah. Dia ingin menguji rohnya sendiri, saudara. Dia ingin melihat apa efek terhadap roh dia gitu loh. Nggak heran dia ada di dalam segala ciptaannya. Dan dia bikin cerita-cerita sendiri. Dia menderita sendiri. Dia sedih-sedih sendiri. Dia kehilangan anak sendiri. Akhirnya diangkat dan dia seneng-seneng sendiri. Itulah kira-kira saudara. Jadi doa ini ada konsekuensinya saudara. Yang berat, ada orang yang menyanyi dan meniru-niru saja tanpa mengerti konsekuensinya. Biasanya kan orang yang membuat daftar permintaan ya. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Oh kami mohon Bapa, tolonglah engkau perhatikan keadaan kami. Kami penuh dengan penderitaan. Oh Bapa surgawi, kami punya hutang banyak sekali. Oh Bapa tolonglah engkau.
yang melepaskan kami dari hutang-hutang ini. Dengan kata lainnya, Engkau yang bayarin hutangku. Oh Bapa Surgawi, tolonglah kami, peliharalah kami. Oh Tuhan, jagailah suami saya agar tidak nyeleweng dan diganggu perempuan lagi. Oh Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa juga supaya pekerjaan suami saya itu beres, tidak selalu ditipu orang saja gitu loh. Bodohnya setengah mati memang dia. Tapi tolonglah Bapa Surgawi. Oh tolonglah hamba dalam pelayanan supaya hamba melayani Engkau dengan sepenuh hati, supaya hamba boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Hamba berdoa untuk mama saya supaya jangan rewel jadah di rumah, agar tidak perlu setiap kali saya pulang malam ditegur saja, selalu ngomel saja. Oh Bapak Surgawi, tolonglah anak gue. Dalam pada itu kehendak-Mu saja yang jadilah. Ini basa basi semua ini saudara. Kehendak-Mu saja jadilah. Jadi di mana? Di bumi seperti apa? Seperti di surga. Kalau seperti di surga, dia butuh alat. Siapa yang akan dijadikan alat? Ya yang berdoa itu. Dia klaim kamu berdoa supaya kehendakku terjadi di bumi. Ya Bapa, aku mau Kau yang menjalankan. Untuk ini aku mau bedolin isimu itu. Kamu harus dikeluarkan isimu itu. Seperti ayam buang tulang itu loh. Tahu enggak? Diberodolin dalamnya, diganti sama dia sendiri. Itu yang dimaksud dengan doa ini saudara. Allah Bapa bilang mereka selalu menangis untuk kemalangan mereka, tapi tidak pernah menangis karena kurang menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Siapa di antara saudara pernah menangis di hadapan Allah? Bapa, aku berdoa supaya hidupku ini benar-benar mengeluarkan buah untuk kerajaan surga. Kenapa hanya begini-begini saja? Kenapa tidak terjadi hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu? Oh Bapa, aku sudah lama menjadi orang Kristen. Kenapa hidupku hanya diuber-uber utang saja? Ini loh. Kenapa? Urusan dagang, urusan duit, urusan keluarga, aku minta buang semua supaya aku bisa berbuah untuk kerajaan surga. Mana ada yang menangis gitu? Tak ada. Mereka selalu menangis untuk kemalangan mereka, tapi tak pernah menangis karena kurang menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Mereka tak pernah menginginkan makanan rohani yang lebih tinggi. Ukuran mereka adalah menjadi pengemis yang kaya. Jadi idenya orang Kristen yang hampir seluruh muka bumi ini, mereka tak ingin menjadi orang yang berbuah lebat. Sebaliknya, biarlah aku tak jadi pengemis setiap hari. Contoh, oh Tuhan, dengarlah hamba-Mu ini, ulurkan tangan-Mu, Tuhan curahkan berkat-Mu. Ini ngemis setiap hari saudara. Tiap hari tapi kepingin jadi orang kaya. Pengemis ingin kaya, ngemis ke surga, minta jadi kaya. Itu levelnya. Itu standar pada umumnya orang di dunia ini. Sampai kapan mau hidup kayak gini ini? Sampai kapan hidup itu hanya dikejar-kejar kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, lalu kemalangan, kesedihan, kekecewaan, lalu minta tolong saja sama Tuhan. Kapan kamu membuang seluruh kepentinganmu sendiri? Melupakan diri sendiri, dan biarlah hidup ini jadikan bahan Tuhan untuk dia main dengan baik. Paling-paling mereka hanya menjadi part-time dalam dunia sekuler, lalu menjadi part-time di kerajaan Allah. Sedikit sekali yang berani bergantung 100% kepadaku, pada Allah Bapa. Seolah-olah aku adalah Allah miskin, selalu menimbang-nimbang untuk memenuhi kebutuhan penghasilan keluarga, pelayanku. Seolah-olah itu sukar ku penuhi. Banyak konsep orang percaya yang mulai tergerak melayani Tuhan. Tetapi pelayanan yang bagaimana? Ya Tuhan, aku mau melayani Engkau, tapi berkati usahaku ya Tuhan. Oh Tuhan, aku lakukan segala sesuatu untuk-Mu. Oh Tuhan, biarlah ini berkenan di hati-Mu. Dan kalau berkenan, tolong dong, utangku bayarin. Jadi pelayan kepada Tuhan itu setengah waktu, setengah hati. Sebagian hatinya untuk siapa? Untuk dunia saja terus gitu loh. Sedikit saja orang yang rela serahkan seluruhnya, total hanya untuk Tuhan.
Terserah aku mau diapakan Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan. Untuk kepentingan dia, untuk kepentingannya Allah Bapa begitu. Dibuang, dibongkar, direlakan, dibongkar. Kapan Anda mau menundukkan diri dan setuju dengan Allah Bapa? Allah Bapa mau memakai hidupmu, serahkanlah hidupmu. Ya sudah, ambil saja ya Tuhan, kehendak-Mu saja jadilah. Lah, baru Tuhan bilang, betul itu yang aku inginkan. Mbok dari dulu kamu nyerah. Aku bisa membentuk engkau lebih cepat, dan hasil dari pekerjaanku akan lebih sempurna di dalam dirimu. Nah, seringkali dalam diri orang sampai brokenness, hancur hati, patah seperti ini butuh waktu lama, saudara. Kalau dari awal Anda mengerti idenya Allah, memang dalam dunia ini tidak ada untungnya. Hanya engkau kalau menyesuaikan diri dengan Allah, izinkan Allah dari zaman mudamu, biarlah kehendak Allah itu bekerja dalam dirimu. Semua kebutuhanmu dia jamin. Amin saudara. Amin saudara. Sekarang ada orang yang ingin hidupnya berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Keinginan seperti itu tidak pernah berasal dari manusia, saudara. Itu semata-mata adalah keinginan Allah. Allah yang kepingin Anda berbuah lebat. Terus kalau ada khotbah seperti ini, terus merasa, ya Tuhan, aku memang masih jauh darimu. Tolonglah hamba, pimpinlah aku ke sana. Masih jauh Tuhan, masih kira-kira 50 tahun lagi ya Tuhan. Masih jauh. Memang kau gak akan pernah mau mencapai itu. Tinggal sekarang adalah persoalannya adalah kapan Anda mau menundukkan diri, lalu setuju dengan kehendak Dia. Untuk mau menundukkan diri dan setuju dengan Dia itu kadang-kadang Allah itu main curang, saudara. Anda diberkati ya, mula-mula ikut Tuhan, habis itu tiba-tiba berkatnya diambil jebret, habis itu lalu setelah diambil jebret habis, lalu Anda mulai kelabaan, Tuhan kenapa terjadi begini, ini apa-apaan ini. Terus Tuhan diam saja gitu loh. Anda berteriak nangis, Tuhan diam saja. Sampai lama-lama dalam hatimu sendiri timbul pengertian, rupanya Tuhan sedang membentuk saya. Sebab Dia ingin Anda mengerti sendiri, saudara, bahwa memang Allah sedang membuat engkau dipercepat prosesnya supaya engkau menyadari hidupmu di muka bumi ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya untuk diperjuangkan sama sekali, saudara. Supaya engkau begitu sadar, ternyata apapun yang aku kerjakan, sukses sebentar, amblas hilang, happy sebentar, hilang lagi happy-nya. Akhirnya Anda akan tiba di suatu titik, ternyata hidup ini di dunia ini yang bojai, sudah bocengli. Nah, akhirnya Tuhan ngomong, aku ingin memakai hidupmu, serahkanlah kepadaku. Ya sudahlah, ambil sajalah Tuhan, kehendak-Mu saja jadilah. Nah, itu baru betul, saudara. Itu yang aku inginkan. Mbok dari dulu kamu nyerah, aku bisa membentuk engkau lebih cepat, dan hasil dari pekerjaanku akan lebih sempurna di dalam diriku. Nah, seringkali orang sampai dalam proses brokenness, saudara, patah seperti ini itu butuh waktu lama, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Alkitab bilang jangan kamu mengingini. Artinya apa? Buang itu kepingin itu, buang. Nanti Tuhan ganti dengan keinginan Dia. Jadi sejarahnya dulu Adam jatuh dalam dosa karena apa? Karena digoda sama si iblis. Maka Hawa menginginkan buah supaya dia sama seperti Allah. Sejak keinginan itu masuk pertama kali, ada pintu yang terbuka. Setiap kali si iblis datang, ada satu celah yang selalu siap menerima instruksi atau keinginan iblis. Dan sesudah diusir dari hadirat Allah, terlebih lagi mendengarkan si iblis terus, atau sistem dunia yang dibangun si iblis selalu merangsang keinginan-keinginan. Terus bertumpuk-tumpuk di sini. Ketika kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia, orang mendengar berita ini kemudian berkata, Tuhan, aku percaya Engkau penebus dan Tuhanku. Sekarang aku percaya darah-Mu hapus dosaku dan kesalahanku. Mau dibaptis? Mau. Tapi orang ini selalu sibuk dengan meminta keinginannya. Sekarang ada Tuhan ini. Nah, kebetulan Dia mau mati untuk aku, menebus dosaku. Sekarang Tuhan tolonglah dengarkan keinginanku.
Aku kepingin ini, kepingin itu. Daftar keinginan sebetulnya sumbernya dari mana, saudara? Dari dunia, dari sistemnya si iblis. Ini pintu tetap terbuka. Itu sebabnya Alkitab Paulus berkata, jangan mengingini apa-apa, salibkan itu. Artinya pintu yang terbuka itu sekarang ditutup, diganjal dengan salibnya Yesus. Kayu salib itu. Sesudah itu yang terlanjur masuk ini harus dikeluarkan habis-habisan. Siapa yang bisa mengeluarkan keinginan-keinginan Anda sampai Anda nggak punya keinginan? Hanya satu, saudara. Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan supaya Anda ditolong dalam hal-hal yang Anda tak mampu lakukan. Tapi asal Anda mau saja minta Roh Kudus, bongkar, dia bongkar. Sampai tiba-tiba kosong, nggak ada keinginan, nggak ada ambisi, nggak ada kebiasaan untuk berpikir tiap hari. Itu bisa dihentikan sampai kayak orang goblok itu, saudara. Kalau Anda minta Roh Kudus untuk membuang semua keinginan itu, Roh Kudus akan buang itu. Dengan tujuan apa? Dengan demikian sejak Tuhan Yesus yang Anda undang masuk di sini, dia mulai bagikan keinginannya. Dia bagi keinginan-keinginan hatinya dan pikirannya. Dia masukkan dulu gagasannya dalam hati, lalu yang dalam hati itu membangkitkan Anda berpikir secara seperti Yesus. Dengan demikian pikiran Anda juga dikendalikan oleh pikiran Kristus. Coba kemudian Anda jadi instrumennya Allah. Dijadikan persis kayak Yesus. Coba kemudian Anda, dulu ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak menghidupi dirinya sendiri, tapi menghidupi hidupnya Sang Bapa. Hal yang sama dia ingin jadikan Anda seperti itu. Anda tidak hidup untuk dirimu sendiri lagi, tapi untuk demi Dia yang telah membebaskan Anda. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu idenya Allah. Semakin cepat Anda mengerti idenya Allah ini, semakin Anda akan hidup dalam damai sejahtera yang enak sekali. Mengalir saja bersama Dia, saudara. Tidak sibuk tentang cari duit, tidak sibuk tentang urusan utang, tidak sibuk tentang tetek bengek di dunia ini. Semua kepahitan di dunia ini dihindarkan. Karena apa? Hidup ini menurut kehendak Allah. Walaupun mungkin ada hal yang sangat menyakitkan, sangat menderita, tapi dalamnya tidak sakit. Karena apa? Ada penurutan kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya digebukin orang, itu kehendak Dia. Ya wis, asal Dia seneng. Amin, saudara. Asal Allah Bapa senang. Kira-kira begitu loh, saudara. Tapi kalau Anda dengan keinginan sendiri, siapa mau digebuki? Orang. Betul tidak, saudara? Kalau saya dibilang orang sesat di seluruh dunia, kalau Tuhan maunya begitu, ya biarkan aja itu terjadi. Tidak ada pemberontakan. Hidup tenang karena tahu ini sudah diprogram sama sutradara. Aku harus main kayak gitu, ya mainlah dengan baik. Kalau Anda mulai begitu, kehendak Allah mulai terjadi, saudara. Anda pasti berbuah lebat. Sebab yang kepingin itu Dia, Allah Bapa sendiri. Anda tinggal setuju saja. Dialah yang akan berbuah lebat melalui hidupmu. Maka Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus memilih untuk dimuridkan apa yang diajarkan. Belajar mendengar suara-Ku tiap hari. Belajar mengikuti kehendak-Ku setiap hari. Engkau akan kupimpin. Engkau akan berjalan bersama-Ku tiap hari. Dan dengan itu aku akan memakai engkau. Aku yang bekerja di dalammu. Aku yang berkarya di dalammu. Otomatis engkau akan berbuah lebat. Karena yang kerjain siapa? Aku, Yesus sendiri, bukan kamu. Amin. Sekarang ukuran yang dipakai, saudara, berbeda. Sebab ukuran dunia yang dipakai itu ukuran berdasarkan uang, saudara. Bahkan keahlian seseorang dinilai menurut uang. Dites kalau mau kerja di perusahaan, keahliannya apa. Ini grade A, grade B, grade C, grade D. Yang grade A ya gajinya lebih besar. Karena apa? Ini punya kemampuan lebih besar, punya keterampilan yang lebih banyak. Grade B ya kurang dikit. Grade C ya sedang-sedang sajalah. Kalau grade D ini barang buangan, saudara. Pakai hanya sebentar saja. Kalau lagi butuh tenaga ini dikontrak saja. Kalau selesai kontrak ya dipecat, saudara.
Semua dinilai menurut uang. Aku menciptakan sistem yang baru dengan alat pengukur baru, bukan uang, tetapi kasih. Kasih dan kasih karunia. Semakin besar kasih seseorang terhadapku, semakin besar mereka mendapatkan kuasa dan otoritasku. Otoritasnya dan kuasa Allah, saudara. Jadi di dalam kerajaan Yesus, nilainya bukan perkara uang, saudara, tapi berapa besar perkara kasih Anda kepada Dia. Perumpamaan pekerja di kebun anggur itu, yang kerja 1 jam dikasih sedinar, kerja setengah hari kasih sedinar, kerja 1 hari kasih sedinar, saudara. Terus yang kerja setengah hari dan 1 hari itu ngomel, saudara. Loh, kenapa kok sama? Dikasih 1 dinar, dia kerja sejam cukup sedinar. Terus jawabannya, Pak, ukuran dalam kerajaanku bukan berapa banyak berapa jam kerja yang kamu kerjakan, berapa banyak keringat yang kamu kucurkan, bukan. Ukuranku di sini adalah anugerah. Aku memberi upah janji sedinar sehari bahwa kerjanya pendek, tak kasih sedinar. Itu kan karena aku penuh anugerah, kasih karunia. Jadi jangan menghitung upah karena keringat, saudara. Sebab dalam kerajaan surga keringat tidak diakui, saudara. Di dunia keringat itu dihargai, saudara. Yang keringatnya banyak itu upahnya banyak. Ada yang keringatnya dikit tapi keluarnya di otak. Nah, itu yang gajinya banyak. Yang keringatan otaknya sampai terbotak-botak itu gajinya tinggi, saudara. Kenapa? Karena otaknya bagus, muternya bagus sekali, produktif sekali, gajinya besar. Itu ukuran dunia, saudara. Tapi ukuran di kerajaan surga beda. Kerajaan surga berdasarkan kasih, saudara, dan kasih karunia. Matius 20 ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, untuk berbuat buah lebat supaya fasilitas yang canggih dan modern, contoh dunia pertanian, saudara. Mau bercocok tanam itu kalau fasilitasnya canggih, ada traktor, ada mesin-mesin yang canggih itu, mendapat fasilitas yang enak, itu akan cepat bercocok tanam dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga secara rohani, ya saudara. Perlengkapan secara rohani hanya dengan mendekat sepenuhnya kepada Dia, kepada Allah Bapa itu, dengan kasih yang lebih besar. Jadi sekarang bagaimana Anda bisa berbuah lebih besar? Satu-satunya mendekat kepada Tuhan Yesus. Dekat dengan Dia, mendengar Dia ngomong tiap hari. Makin dilatih supaya sensitif mendengar suara Dia, sehingga tiap hari Anda tidak pernah berbuat kesalahan karena menurut apa yang Dia ngomong. Apakah aku mengasihi semua orang? Tentu. Jangan menyalahkan apabila aku yang mempunyai favorit juga. Jadi Tuhan Yesus punya favorit. Orang malas tidak disamakan dengan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Malas bersekutu, malas ke gereja, nggak sama. Disamakan dengan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lukas 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Itulah saudara pelajaran kasih dan kasih karunia. Renungkan ayat ini supaya Anda mengerti. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah.